Ya, baik. Kali ini kembali lagi dengan Suara Etik. Nah, dengan kali ini dengan moderator yang berbeda dengan yang saya ya. Nah, dengan saya izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Rifki Muhammad Aulia, saya sebagai anggota BEM menjabat sebagai Wakil Ketua Umum. Nah, kali ini kita kehadiran tamu ya dari salah Halo. satu Halo. pimpinan Ormawa Etik Ya. yaitu Kahim Albert, yaitu Kahim dari Himasi. Gimana kabarnya, Him? Baik, baik, baik. Awal saya Oh, sehat iya. selalu. Kelihatannya sehat juga sih. Iya, Oh, sehat dong. oh, Kalau nggak sehat gak kesini. oh iya, iya. Mm-mm. Gimana ya, Him? Heeh. Akhir-akhir ini sibuk gak? Akhir-akhir ini tidak sibuk ya seperti biasa. Kerjanya jaga toko atau enggak ngurus organisasi usaha gitu aja. Oh, jadi Mm-mm. nggak terlalu sibuk ya akhir-akhir ini. Nggak sibuk. Nah, Him, Awal sibuk gak, Awal? oh saya sibuk sebagai ini, saya sekarang jadi moderator ya, Him. Oh, sibuk ya? Oke, keren. Sibuk. Him, yang jadi ingin saya tanyakan sekarang untuk Himasi itu karena kan ini untuk semua ya, untuk Mm-mm. menonton biar mengenalkan nih Himasi itu seperti apa dan siapa pemimpinnya. Himas itu apa sih? Karena ada yang mempertanyakan Himas itu apa? Oh, ada yang mempertanyakan, siapa yang mempertanyakan? Ya kan kayak mahasiswa baru yang belum tahu ataupun dari prodi lain. Oh, begitu. Oke. Jawab ya, Himasi ya. Jadi Himasi itu organisasi intrakampus ya kan ya, himpunan mahasiswa sistem informasi artinya ya kan, atau bisa disebut singkat Himasi UBP ya kan, ya gitu. Nah, oh gitu. Untuk Himasi sendiri fungsinya Mm. apa sih? Fungsi apa? Fungsi dari Himasi sendiri Fungsi organisasi. Himasi, oh oke. Seperti layaknya organisasi biasanya pada umumnya ya kan, fungsi daripada organisasi himpunan adalah ya kan menghimpun mahasiswa di tingkat prodi atau program studi ya kan yang bergerak ke arah keilmuan atau akademik Oh, ya kan. Nah, jadi eh, bisa dikatakan Himasi itu lebih fokus kepada apa ya, bisa dikatakan tujuan program studi ya kan, kayak misalkan contoh keteknologiannya ya kan, ke bidang analisis sistemnya dan lain-lain gitu. jadi lebih ke arah akademiknya ya, Kim? Iya, ke akademik ya kan. Oke. Kim, kemarin kan saya dengar untuk Himasi sendiri kemarin mau mengadakan Disnatalis nih, Kim. Mm-mm. Kalau Di boleh mana tahu, dengarnya, di mana ada dengarnya? kayak pamflet gitu Hah? segala macam udah ada. Iya, Gimana? pamfletnya di mana dengarnya? Kan ada di IG. Oh, ada di IG. Himasi sendiri kan punya IG ya? Oh, punya, punya, Jadi punya. boleh memperkenalkan untuk IG Himasi Oh, sendiri apa? IG Himasi, Ya. IG Himasi @himasi UBP ya kan ya. Jangan lupa untuk follow ya. Jadi Iya. biar Anda mengetahui untuk kegiatan-kegiatan Himasi itu ada di IG ya. Sekalian IG BEM juga dong sampein. Udah IG IG BEM itu apa? udah ada karena menonton ini pasti udah tahu juga Oh, IG-nya. IG BEM. Oh, begitu. Siap, siap. Nggak disuruh subscribe. Hah? Kan itu Nggak. YouTube, kan Oh, barusan IG. YouTube. Kalau Oh, YouTube-nya gitu. masih di subscribe, oke? Mm-mm. Siap. Nah, di Natalis ini di Natalis yang keberapa sih, ya? Desnatalis ini Desnatalis pertama, perdana ya kan? Oh, perdana ya? Perdana iya. Kebetulan dalam sejarah eh, keorganisasian Himasi ya kan, kita belum pernah melaksanakan namanya Oh, Desnatalis. belum melaksanakan. Iya, belum pernah. Jadi bisa dikatakan eh Desnatalis ini sejarah lah pertama bagi kami ya kan. Eh, itu termasuk dalam program kerja unggulan aku yang kubawa ya kan sebagai ketua himpunan begitu. Untuk di Natalis sendiri kalau boleh tahu nanti mengadakan apa sih? Desnatalis kebetulan ya kan ya. Jadi pelaksanaan Desnatalis kami ini bertepatan dengan hari lahir eh, Pancasila ya kan, itu di Ya. 1 Juni begitu. Oh, jadi berbarengan dengan Mm. apa? Hari lahir Pancasila gitu. Hari lahir Pancasila. Sebenarnya gini, sejarahnya tuh ulang tahun Prodi Sistem Informasi ya kan, itu ada di 10 September. 10 September 10 September ya, 10 September 2015 berdirinya. berdirinya itu. Ya, berdirinya Himasi. Cuman diresmikannya itu di 13 Februari 2000 em, 2017, sorry sorry 2016 ya, 2016. 2016 1 tahun setelahnya ya kan. Itu diresmikannya berarti tahun depannya di Februari. Iya gitu. Oh, untuk oh ya ya baik-baik. Baru tahu saya. Him, sekarang kan ada yang bertanya nih untuk masalah kayak struktural di Mm-mm. Himasi.
Di Himasi sendiri tuh ada berapa divisi sih? Untuk di Himasi, Iya. di Himasi itu kami ada 6 divisi ya kan ya. 6 divisi disebutkan kan nih. Iyalah, harus Disebutkan. disebutkan. Kalau nggak disebutkan nanti banyak yang mempertanyakan nih Iya. divisi apa saja. Siapa tahu ada episode kedua ya kan podcastnya ya kan. Oh, ini Gitu. kayaknya ini harapannya pengen Ah, diundang lagi nih ke podcastnya. bukan diundang lagi ya kan. Kenapa? Biar ntar viewsnya banyak di sini ya Oh, kan. lanjut. Lanjut ya. Oke. Ada 6 divisi tadi yang kusebutkan ya kan. Divisi pertama yaitu divisi pengawasan internal. Penguasaan internal. Pengawasan Oh, internal, pengawasan. bukan penguasaan. Kirain Ya. mau menguasai gitu. Ya, kudeta nanti aku Oh, berarti ya. iya. Mm. Pertama pengawasan internal ya kan. Pengawasan internal ini dia bertugas pertama hampir mirip dengan legislatif di tingkat fakultas ya kan. Dia punya hak interpelasi, hak angket dan juga hak veto. Tapi yang tidak adanya di dalam pengawasan internal ini yaitu controlling budgeting yang tidak ada. Tidak ada. Iya, jadi budgeting itu di handle-nya sama back office atau staff inti kalau di kami ngomongnya ya. Seperti Jadi itu. memang sengaja tidak dimasukkan ke pengawasan itu, divisi pengawasan, tapi Iya, sengaja ya kan. Karena kebetulan dana kampus itu biasanya kita mengajukan dulu ya kan. Tidak ya. jadi tidak ada si dana langsung ke kita, iuran dana kampus lah disebutnya ya gitu kan. Jadi bisa dikatakan untuk controlling dari budgeting sendiri cukup di staf inti Staff aja. inti aja. Ya di KSB gitu. Selain pengawasan apa lagi untuk Nah, divisi ini? selain pengawasan, tadi kan pertama pengawasan internal, kedua kami ada yang namanya kaderisasi, ya kan? Kaderisasi. Divisi kaderisasi. Nah, divisi kaderisasi ini divisi yang membangun eh the next lah ibaratnya ya kan, calon-calon pengurus Himasi selanjutnya ya kan. Generasi selanjutnya ya. Generasi selanjutnya begitu ya kan. Karena kita berbicara soal organisasi intrakampus, kita berbicara soal organisasi kader juga ya kan. Bagaimana organisasi ini nggak bisa jalan kalau nggak ada kader selanjutnya. Iya. Begitu ya kan. Jadi harus ada yang menggenerasi dan melanjutkan dari organisasi. Betul ya kan. Kayak Aul ya kan. Aul nih. Ya. Aul setelah ini nggak mungkin kan mau di BEM fakultas terus. Ya iyalah udah. Betul ya Masa kan. kan saya juga mau lulus ya. Oh mau lulus. Siapa tahu mau jadi donatur ya kan. Iya. Udah cukup lah. Mm-mm. Kemudian Selanjutnya ada belum selesai ya. Oh, belum selesai Iya. untuk kaderisasi itu. Tadi kaderisasi udah kan. Iya. Pokoknya selanjutnya ada divisi minat bakat ya kan. Oh, minat bakat. Ya, divisi minat bakat seperti biasa dia menaungi minat dan bakat mahasiswa sistem informasi ya kan, mewadahi dan juga menyalurkan potensi bakat ya kan daripada mahasiswa sistem informasi baik di bidang akademik maupun non akademik. Itu untuk minat dan bakat. Selanjutnya ada divisi kewirausahaan. Kewirausahaan. Nah, divisi kewirausahaan seperti biasa dia tugasnya mencari apa ya bisa dibilang ya, berwirausaha lah ya kan, untuk menggerakkan keuangan daripada organisasian ya kan. Nah tadi udah divisi pengawasan internal, kaderisasi, terus bakat, kewirausahaan. Kelima divisi namanya media informasi ya kan. Media informasi. Nah dulu nama media informasi ini namanya bukan Medinfo tapi Kominfo namanya dulu. Dulu namanya Kominfo. Dulu namanya Kominfo, diganti menjadi media informasi. Nah, itu kenapa ada pergantian dari Kominfo dan media? Karena menurut kami itu Kominfo itu kan komunikasi informasi ya kan. Iya. Berarti harus ada komunikasinya di dalam hubungan sosial media itu ya kan. Nah, cuman biasanya kan Kominfo terdahulu yang kami itu kurang fast respon, jadi untuk komunikasinya, jadi komunikasi tetap disatukan saja, yaitu ke divisi yang terakhir hubungan mahasiswa atau humas ya kan. Humas itu. Humas hubungan mahasiswa begitu. Untuk humas sendiri bisa dijelaskan sedikit? Untuk humas ya kan, tugas daripada humas seperti biasa dia mewadahi aspirasi daripada mahasiswa ya kan. Biasanya proker yang bisa dikatakan asik-asik seru-seru kayak ngopi bareng mahasiswa ya kan. Kapan lagi maksudnya organisasi punya agenda atau proker bisa dibilang ngopi-ngopi ya kan. Ngopi doang gitu kan, tapi proker udah selesai satu gitu kan.
Berarti gitu juga BEM harusnya ya kan, ngopi Harus ada juga. ngopi-ngopi juga. Ngopi-ngopi lah ya kan. Nanti bolehlah BEM ngopi-ngopi dengan Himasi sendiri ya. Iya sama BLM gitu ya kan. Oh iya, ngajak Sekali-sekali ya BLM kan. juga ya. BLM. Karena untuk di fakultas sendiri ada BEM dan BLM. Iya, begitu. Jadi biar nanti hubungan BEM sama BLM-nya ya kan akrab Nah, begitu ya sejauh kan. ini masih akrab sih ya. Sejauh ini ya memang masih akrab Akrab. gitu. Ya Keren-keren. masa kalau nggak akrab kan malu gitu kami. Jadi Mm-mm. sejauh ini kita masih akrab dengan BLM. Oke, lanjut yuk. Ya lanjut. Oke. Nah, untuk barusan ya, jadi untuk Himasi sendiri ada 6 divisi dan barusan telah dijelaskan dan disebutkan untuk divisinya masing-masing. Nah, nah untuk yang menarik nih bagi saya tentunya Mm-mm. atau yang lain Apa tuh? juga, Iya. bahwa untuk Himasi sendiri ini adalah sudah melaksanakan inaugurasi. Nah, kemarin pun dilakukan secara online. Nah, boleh dijelaskan nggak sedikit mengenai inaugurasi di Himasi sendiri karena Mm. hanya Himasi sendiri yang sudah menjalankan inaugurasi. Himasi mana tuh? Himasi UBP lah sudah Oh, Himasi jelas. UBP Ini ya. Himasi Oke. Dikirain Himasi apa UI gitu kan? UI. Oh, Iya kejauhan nggak lah. tahu Kita kan? yang dekat-dekat aja lah. Iya, begitu. Iya, untuk pelaksanaan inaugurasi online ya kan ya. Sebenarnya begini, untuk inaugurasi online itu dari kami pribadi pengennya offline, Oh, ya pengennya kan? offline. Pengennya offline, sejujurnya ya kan. Itu pasti kemauan dari semua orang mau juga pasti pengen acaranya offline ya Offline kan. ya. Di era pandemik ini begitu. Cuman ya kan kita tidak bisa terus memaksakan ego kita, kemauan kita dalam situasi seperti ini ya kan. Kita harus paham bahwasanya kita nggak pernah tahu juga gitu virus ini muncul di mana ya kan karena sampai sekarang pun masih nggak ada kejelasan ya kan tentang pastinya muncul virus ini tuh di mana Mana gitu. begitu ya kan ataupun karena apa begitu sehingga kami merespon dengan adanya tindakan inaugurasi online ya kan kami nggak mau memaksakan situasi seperti ini untuk terus oke ini gimana inaugurasi bisa offline dan lain-lain tapi kami coba selaras lah dengan alam ya kan coba selaras dengan alam ikuti arusnya ini inaugurasi online diadakan di via via YouTube Premiere, Oh, YouTube Premiere. YouTube Premiere ya kan. Jadi ntar mahasiswa bisa buka di mana saja ya kan. Mungkin entah sedang nonton apa sebelahnya video tutorial masak ya Oh, gitu. kan Jadi langsung itu atau dua gitu. Langsung nonton dua iya gitu. bisa kan gitu Bisa kan juga atau sih sambil sebenarnya. sambil main Minecraft atau kan main Mobile Legend nonton inaugurasi ya kan. Nah, Jadi bisa sambil gitu. iya, sambil sambil inaugurasi sambil mabar Oh, begitu. gitu. Jadi Tadinya bisa. Hah? tadinya pengen inaugurasinya di ini di platform satu lagi, Apa? platform apa kayak Google Oh, Meeting, Google Meet di atau Zoom. Zoom, ya Iya. cuman kualitas daripada platform tersebut ya kan nggak bisa bagus kan gambarnya atau patah-patah si Kadang-kadang ada sinyalnya. patah-patah, kadang-kadang koneksi mempengaruhi dari Iya, berjalannya suatu agenda. betul. Ya, jadi karena bagus, karena sesuatu yang Mm, dipaksakan akhirnya bagus. nanti takut ada suatu ketidaksesuaian ya atau kesalahan. Jadi lebih baik berjaga-jaga ya Him untuk suatu yang Satu akan satu apa? yang tadi inaugurasi kan kalau misalnya secara Mm-mm. online kan berarti berjaga-jaga karena kalau offline kan banyak yang sedang virus yang pandemi Oh, sekarang virus. Ya, ini. ya, ya. Virus. Gimana Him untuk Mm-mm. agenda sekarang ini yang paling terdekat masih apa Him? Untuk agenda paling terdekat hari ini Himasi ada acara Hiberki, Himasi berbagi rezeki. Oh, Nanti mungkin di bulan Ramadan ya kan ya. Kami akan bagikan santunan sekaligus bukber, buka bersama seperti biasa. Ya cuma untuk merekatkan apa? Tali silaturahmi saja ya kan. iya. Bagi situasi begini jauh-jauhan ya kan. Jarang bertemu di kampus ataupun dalam kegiatan-kegiatan karena hampir semua kegiatan online. Mungkin momentum Ramadan ini momentum yang pas juga selain untuk kita mengintrospeksi diri ya kan Hmm. dan juga bisa saling berkenalan dengan apa masyarakat ataupun juga mahasiswa sistem informasi yang lainnya begitu. Oh, jadi mengundang Mm-mm. mahasiswa sistem informasi yang lainnya juga ya. Iya sistem informasi UBP. Iya, sudah Iya jelas lah UBP. UBP ya kan. Iya. Nah, Mm-mm. baik, barusan kita sudah berbincang-bincang dengan pimpinan ya, Kahim dari
sistem informasi. Nah, Sistem informasi apa? UBP Oh, lah. UBP, ya, ya, oke. Universitas Buana Mm-mm. Perjuangan Karawang. Jangan lupa Karawang. ya, Siap, siap, Karawang, siap. Universitas Buana Perjuangan Karawang. Oke, keren. Nah, ini nih ada nih logonya. Ini Mm-mm. logo dari UBP sendiri. Ini adalah logo universitas kita berdua. Iya, Di UBP juga kan? iya di UBP, di Takutnya bukan UBP. dari UBP gitu. Iya. Ya. Baik, Mm-mm. mungkin saya ingin mendengar kata-kata dari Kahim sendiri Apa untuk kata-kata apa? penutupan untuk sekiranya kayak untuk mahasiswa baru lah kayaknya untuk Kayaknya, SI oh kayaknya. bukan Berarti masih belum pasti nih ya. belum pasti. Tapi Masih belum target pasti. utamanya untuk SI 20, tapi kan Mm-mm. takut kan ada SI 19 atau 18 yang belum Heeh. mengenal dari pimpinan Himasi Mm-mm. sekarang. Gitu. Oh gitu, oke. Oke. Jadi buat mahasiswa baru, udah pasti nih mahasiswa baru. Iya, mahasiswa baru dari SI 20 ya. Oke, mahasiswa baru angkatan berapa berarti? Angkatan 20 kan barusan sudah disebutin SI 20. 20 ya. Kan udah semester 2 angkatan 20 sekarang. Kan masih SI 20 ya. Iya, masih baru itu. Masih Angkatan baru. 20. Oh, masih Kan baru. belum ada yang baru. Jadi sebelum ada yang Hmm. baru masih bisa sebutkan. Oke, iya. Kata-katanya Him. Atau bisa nanti kan yang baru ini melanjutkan ke organisasi ya Him. Bisa Yang masuk ke yang mana yang baru? ya, yang SI 20 Oh, mahasiswa yang semester 20. 2 sekarang gitu. Oh, iya. Lanjutkan kemana? Masuk organisasi lah. Kan Masuk untuk organisasi. melanjutkan periode yang sekarang gitu. Organisasi mana? Himasi UBP Karawang. Oh, begitu. Oke, siap, siap, siap. Ini pesan kesan gitu atau Iya, gimana? kan biar menarik gitu ya, menarik Hmm. supaya masuk organisasi itu. Oh, organisasi itu jadi ini sih menarik dan menyenangkan gitu. Iya. Bisa menambah ilmu, soft skill dan yang lain. Keren, 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 keren ya. Manuvernya keren. Biar panjang videonya. Oke. Aku berikan sedikit apa ya? Pesan mungkin Nah, buat maba-mabaku ya kan, sistem informasi 2020. Eh berproseslah ya kan, berproseslah sejauh mungkin bersama himpunan mahasiswa sistem informasi ya kan. Karena begini, kawan-kawan mahasiswa, di luar sana ada dunia yang luas membentang ya kan, yang dipenuhi dengan hidup ya kan, vitalitas, energi positif dan juga daya saing. Kawan-kawan di sini ya kan sebagai mahasiswa harus mampu mengaktifkan titel maha. Kata maha itu berat ya. ya itu Ya sangat kan? berat sekali. Kata maha itu kalau teman-teman bisa dalami lagi ya kan. Kata maha itu bisa menjadikan kawan-kawan di kampus untuk menggunakan kebebasan kawan-kawan untuk berekspresi ya kan, baik dalam ruang-ruang organisasi ataupun aktivitas-aktivitas di dalam kampus lainnya begitu. Nah, pesanku cuma satu ya kan, bagi kalian mahasiswa sistem informasi 2020, keluarlah dari dalam kelas ya kan, jangan hanya belajar di dalam kelas, duduk dalam ruangan ber-AC, mengetahui dunia daripada balik buku ya kan. Coba berusaha bergaul, bersosial dengan masyarakat, gunakan ilmu kalian. Kalian sebagai mahasiswa, sebagai agent of change harus mampu memberikan perubahan, ya kan? Yang real tentunya di masyarakat begitu. Kita berbicara soal masyarakat, jauh pasti masyarakat mengira bahwasanya hanya mahasiswa lah, ya kan? Hanya mahasiswa lah yang bisa berubah situasi, kondisi bangsa ataupun negara ini ke depan, ya kan? Nah, jadi panjang juga nih pesannya gitu. Gak singkat gitu kan. Intinya kawan-kawan mahasiswa sistem informasi berproses dan belajar dimanapun. Tidak harus di tempat kampus, ruang-ruang kelas ber-AC itu. Tapi teman-teman bisa belajar di organisasi interkampus, ekstra kampus, teman-teman bisa belajar di UKM, teman-teman bisa belajar lewat komunitas-komunitas, dan jangan sia-siakan waktu 4 tahun di kampus itu hanya untuk kuliah pulang. Itu aja sih. Oke. Baik, terima kasih ya untuk Kahim Sama-sama, Albert ini. sama-sama. Barusan untuk kata-katanya dan kalimat akhirnya cukup menyentuh juga ya, untuk memberi semangat gitu. Semoga kalian semua semangat dengan apa kata-kata dari Kahim Albert tersebut. Semangat, semangat. Nah, Semangat. semangatnya kalau Ya yang ya gitu, ya ya BEM gimana ya ya BEM? kan FTIK Jaya, FTIK Jaya, FTIK Jaya. Jaya.